Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, pakai air dulu. Sip. Ya. Sip. Oke. Pagi. Ini sore, Pak. Bentar ya, saya akan login dulu ke laptop supaya kita nanti bisa ngobrol sambil saya mau buka slide untuk mempresentasikan mempresentasikan sesuatu. Beberapa temen, sebagai info aja ya, beberapa teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka jauh sebelum saya akhirnya memutuskan merosting Cikole Estate Anaerobik, teman ala-ala selalu bilang bang atau kang atau mas atau pak atau kak, cobain dong itu di review Sundanya gesanya Sunda apa sih, Sundanya apa, gesanya versi Sunda katanya gitu. Hah? Emang iya gitu. Ternyata setelah saya browsing di berita, di Topet, di marketplace dan beberapa kedai kopi di Bandung, ada loh istilah Sunda Gesa atau Gesa Sunda Gesa lah ya. Sunda Gesa. Terus apa iya gitu kan, teman ala-ala mempertanyakan, emang bener tuh bang, dia pakai varietal Gesa? Setahu saya sih enggak ya. Bandung, apalagi Puntang tuh yang hits di Puntang itu adalah si Tipika varietalnya. Dan entah kenapa, saya juga nggak tahu entah kenapa si secara penyebutannya kok tiba-tiba menjadi Sunda Gesa ya. Nah, pertanyaannya apakah iya Sunda Gesa itu beneran varietal Gesa? Walaupun udah pernah saya bahaskan di Abyssinia, masalah varietal Gesa itu adalah masalah yang pelik sebenarnya kan. Dia mungkin varietalnya bukan Gesa, cuman karena diambil dari hutan Gesa dan dibawa ke Costa Rica lalu ke Panama berubah namanya menjadi Gesa. Itu kalian bisa lihat, dan nanti saya khusus akan bahas tentang si Gesa itu. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih petani-petani yang di Jawa Barat, khususnya Bandung, yang mengklaim Sunda Gesa itu beneran dari varietal Gesa? Mari kita bedah. Ini adalah salah satu bin dari Cikole Estate Anaerobik natural yang saya roasting sendiri dengan varietal. Sebentar, saya naikin dulu ya, nggak kelihatan. Ini saya isi batu supaya berdiri. Oke. Ini ya, kelihatan ya. Jadi sebenarnya kita akan bahas tentang kenapa si petani Jawa Barat mengklaim si varietal Tipika ini menjadi Sunda Gesa. Tapi kita akan bahas dulu. Oke, sebelum melanjutkan, saya akan mempresentasikan sesuatu yang semoga menarik ya. Gedein dikit. Iya, ginilah ya. Oke, pertanyaannya kita pakai slide. Pertanyaannya, apakah iya Sunda Gesa beneran Gesa? Kita lihat ya. Oke. Ini ternyata klaim petani di Bandung, dan beberapa teman yang ternyata ketemu petaninya langsung, dia bilang, ya saya beli green bean, dia bilang ini Gesa. Oke, kita lihat ya, cek. Sebenarnya Gesa Sunda itu pakai, atau Sunda Gesa itu pakai varietal apa sih? Lanjut. Sebenarnya ternyata ya, kalau kita teliti di Gunung Puntang itu hampir semuanya yang klaim Gesa itu adalah menggunakan varietalnya Tipika. Tipika apa bacanya sih? Tipika atau Tipika, serah lah ya. Tipika. Nah, kita akan lihat sejarah Tipika. Jadi konon si Tipika ini diambil dari hutan di Ethiopia Barat Daya
Lalu kenapa sih pertanyaan berikutnya, ini udah pernah saya bahas, cuman ini akan link nih, ini akan khusus tentang tipika. Kenapa si tipika ini jadi varietas dunia, jadi yang menjabar ke berbagai belahan dunia? Kenapa? Ayo. Oke, ini adalah ini adalah histori singkatnya. Tipika anggap aja dibawa dari Ethiopia abad ke-15, ada yang bilang 16, dibawa ke Yaman atau Yemen melalui Laut Merah menuju pelabuhan Mocha. Oke. Lalu berikutnya dari 1616 dari Yaman dibawa ke Belanda, lalu dibudidayakan di India. Nah, dari India Malabar dibawa ke Batavia. Ini masih varietalnya masih tipika ya, dibawa ke Batavia. Lalu 1706 tipika ini sebenarnya ada dua histori, dibawa dari India seednya ternyata gagal, lalu dibawa lagi dalam bentuk stek dan berhasil. Nah, ketika berhasil si tanaman ini dibawa lagi ke Belanda untuk diteliti dan ternyata bibitnya oke, unggul dan layak untuk disebarkan ke seluruh koloninya Belanda untuk ditanam. Lalu berikutnya dia ditanam di Guyana atau sekarang Suriname ya, Brazil dan negara-negara koloni Belanda. Banyak banget lah, kalian bisa cek siapa aja negara koloni Belanda. Lalu berikutnya 1728 di Jamaika ditanam di Jamaican Blue Mountain si tipika ini. Dan tahu nggak, dia tuh sebenarnya tipika ini di Jamaika dia menjadi salah satu kopi terbaik di dunia, dan mungkin sampai sekarang si Jamaican Blue Mountain ini salah satu kopi terbaik di dunia. Jadi jauh sebelum Gesa, si tipika ini udah merajai dunia dengan si Jamaican Blue Mountain. Dulu awal-awal belum ada kedai kopi yang merebak seperti sekarang, saya cuma bisa menikmati Jamaican Blue Mountain itu di Excelsior, cuman dia yang jual. Oke, kita lihat sebenarnya emang sama nggak sih varietal tipika dan Gesa? Sebenarnya kalau secara struktur tanaman, kalau kalian baca di beberapa jurnal atau di SCAA atau di jurnal kopi atau di organisasi kopi apapun, itu ada detail perbedaannya, pohonnya, lalu cara daunnya, lalu warna daunnya, lalu ketika muncul pucuknya, itu ada perbedaan. Even di bijinya pun ada perbedaan. Si Gesa itu kecenderungan lebih lonjong dibanding dengan tipika. Jadi sebenarnya dua benda ini adalah dua varietal yang berbeda. Mungkin ya rootnya sama, tapi ini udah mengalami perubahan struktur dan lain-lainnya, mutasi lah tepatnya, mengalami mutasi. Lalu berikutnya, jadi apakah klaim Sunda Gesa itu adalah varietal Gesa? Buat saya sih enggak, serius, ini bukan varietal Gesa. Jadi somehow buat saya in my humble opinion, kalau kata orang-orang, ini enggak. Ini emang varietalnya tipika aja. Kenapa sih kita harus Indonesia ya, atau petani Indonesia, kenapa sih kita harus klaim-klaim yang memang bukan varietal Gesa? Ya jujur aja sih gitu, kita pakai varietalnya tipika, nggak usah klaim, karena sayang aja gitu kalau memang si tipika ini bisa menyaingi Gesa, kenapa harus klaim Gesa? Karena dua hal itu, dua benda itu konon sangat berbeda gitu ya. Jadi kenapa sih kita nggak boleh klaim? Pertama bisa menjebak pembeli, kedua jadi misinfo, jadi rancu gitu. Ada Panama Gesa, ada Colombian Gesa, ada Costa Rica Gesa, ada Brazil Gesa dan lain-lainnya dengan varietal yang sama, tapi kemudian kita create istilah baru yang bukan dari varietal Gesa, which is dari dari tipika. Dan satu hal soal kopi buat saya adalah jujur aja dulu. Jadi petani please jujur aja, kalau memang bukan pakai varietal Gesa nggak usah klaim Gesa, karena kasihan ya. Itu dulu, kasihan sih. Nah, tentang varietal Gesa, jadi sebenarnya bukan yang di Bandung itu atau di Jawa Barat itu klaim petani bukan Gesa teman-teman. Jadi memang dia varietal tipika, dan saya juga nggak tahu siapa yang memulai bahwa ini Sunda Gesa. Jadi lumayan misinfo sih kalau buat saya pribadi ya.
ya jangan, nggak usah klaim-klaiman lah kalau memang bukan itu peruntukannya. Nah, tapi gini, walaupun memang si Gesa itu varietal yang katakanlah booming di 2004, tapi dengan sebagai catatan, varietal tipika ini dan bourbon tepatnya konon menjadi salah satu top 10 atau ya top 5 lah varietal terbaik di dunia. Jadi sebenarnya bagaimana kita menanamnya, bagaimana kita memeliharanya, bahkan mungkin ketika ditanam di ketinggian yang di atas rata-rata, si varietal ini bisa create rasa yang enak, apalagi didukung oleh hara yang baik. Ya, Ray? Oke. Nah, dari situlah apa, Ray? Dari situlah saya akan membrew si varietal Gesa tipika ini. Ini saya punya stok, jadi sisanya udah saya bagi-bagi. Jadi saya udah bagi ke 5 teman ala-ala, sama-sama dapat. Ada yang dapat light sama dark roast, ada yang dapat dark roast sama medium roast. Ada yang dapat, jadi saya kasih 100 gram. Nah, karena saya punya stok saya ini adalah yang medium, lalu ini yang dark roast, lalu ini yang medium juga, dan ini kopi lanangnya yang dark roast. Jadi saya simpan memang untuk membrew. Saya belum pernah membrew yang medium tepatnya. Oke, kita akan coba brew aja yang medium. Mana medium? Ini ya. Kita akan coba, ini berapa gram ya? Kalau nggak cukup saya mesti cek dulu ya. Cek dulu. Jadi teman-teman petani lah ya, atau teman-teman roastery, nggak usah klaim. Oke, ini bisa nih saya bikin espresso. Kita akan bikin espresso ya. Let's see. Saya akan pakai espresso mirage. Oke, kita akan giling. Tadi saya mau bikin es kopi susu almond. Cuman kayaknya lebih ideal adalah ketika saya cobain dulu si hasil roastingan yang di mediumnya. Habis itu nanti baru sesi berikutnya kita akan main-main dengan campuran ya. Oke, kita akan, aromanya gimana aromanya? Ini udah resting hampir 3 minggu ya. Aromanya enak banget. Wah, beda nih. Wah, botak dong. Enggak, aku mau bikin kopi hitam. Sorry ya, nanti aku bikinin deh ya. Aromanya enak banget. Kok beda ya? Ini ada gelas bersih, ntar bikinnya. Oke, nanti saya akan bikin 2 deh. Itu gelas bekas. Mana? Iya. Ih, aromanya enak banget. Wow, surprise juga ya. Ini resting 3 minggu. Ini binnya. Oke, binnya ya. Setelah saya sortir tepatnya. Oke, sip. Kita akan, jadi kayaknya pakai bikin kopi susu enak nih. Aromanya enak banget, serius. Pantesan teman ala-ala bilang ketika saya kirimin yang ada di level light sama medium, dia bilang, "Bang, aromanya enak banget. Endes banget," katanya enak. Idealnya dia resting 3 minggu ini tepatnya berarti ya. Ini enak banget, baru keluar aromanya. Aduh, delicious. Saya jadi galau nih mau pakai kopi susu atau kopi hitam. Kita hajar dulu ya. Ini 17 gram ya teman-teman. Saya akan bikin aja kopi galau gila. Kayaknya sih enak banget dibikin kopi susu ya. Tapi karena saya maunya mencicip yang hitam dulu, 2, 3, 4,5. Karena saya mau mencicip yang hitam dulu, jadi nggak ada pilihan ya. Nanti saya bikinin buat orang rumah yang pakai ini
Saya kasih cicip, saya nyicipin. Saya pikir temen ala-ala bohong, ternyata surprise juga ya. Kita oleh SKT anaerobik natural. Di medium berarti yang dahsyat ya, di medium roast ya. Ini sore-sore sebenarnya sih enakan panas, masih panas gini bikinnya es kopi susu ya, cuman saya harus mencicip dulu yang black. Sip. Oke. Delicious aromanya, semerbak dahsyat. Saya nggak akan tamping, nanti kita lihat. Aduh, teman-teman ini enak banget. Sip. Ini gilingan saya, nih penasaran kan? Ini gilingan saya di 4 poin berapa? 4.5 ya. Habis saya kalibrasi, bersihkan segini. Mari kita bro. Rey, nanti cicipin ya, Rey? Oke, ini ranting akan mencicipi, kayak harusnya rasanya amazing nih. Amazing, good mood. Rasanya harusnya sadis. Let's see. Aduh, airnya belum nyala. Oh iya, airnya belum nyala. Tunggu ya. Oke, air sudah panas. Kacau nih, ngopi mulu. Enggak sih, saya kasih air di berapa, Rey? Airnya, Rey? 170 ya, Rey ya. Oke, Rey. Nanti kamu cobain ya, 170 airnya. Lalu kita let's pumping, Rey. One, two, three. Saya akan pumping sampai habis. Wah, aromanya sekarang ada. Rey, aromanya wangi nggak, Rey? Ada semacam fermented nih. Hah? Fermented, Pak. Selesai hasilnya. Wow, amazing banget aromanya. Ya, surprise banget, Rey, aromanya, Rey. Ya, bentar ya. Aromanya sadis banget. Lihat ya. Kremanya lumayan, walaupun saya brewnya di berapa nih, Rey? Sadis, enak banget, aromanya sadis. Sudah saya abadikan. Mari kita seruput. Saya cium dulu ke ranting ya, Ting. Tolong dong dicium dulu dong, Ting. Aromanya, Ting, sorry, Ting. Cium. Enak ya, teman-teman. Buat yang kebagian kena lempar, ternyata
aromanya sangat delicious banget untuk di area medium. Yang di light juga harusnya sama sih. Buat teman-teman yang dapetin, enjoy ya, selamat enjoy. Mari kita akan enjoy bersama. Tunggu sedikit panasnya mereda. Jadi kalau bicara gramasi tadi saya setnya 17 gram, lalu air 170 sampai 80, 180 tepatnya. Gilingan di 45. Create kopi kurang lebih ini adalah di 130 lah. Oke, kita akan cicipin pertama kali seruput. Nah, delicious. Enak. Enak juga. Enakan ini sih yang saya brew sendiri, saya roasting sendiri. Anaerobic natural estate dari Bright Java. Walaupun mesti saya sortir ulang, tapi lumayan terbayarkan ya rasanya. Compare Abyssinia, enakan ini buat saya. Untuk the whole konsep rasa ya, saya bicara the whole konsep rasa. Oke teman-teman, kita nggak ada hint pahitnya sama sekali. Nah, kita akan cicipin ke ranting nih. Masih panas tapi Ray. Aku tuang sedikit aja di sini ya. Takut tumpah bentar ya. Kita akan minta ranting cicipin segini aja. Ray, tunggu, pegang itunya ya. Nggak panas kok, nggak panas. Silakan Ray. Belum kena. Apa? Pahit-pahit, gurih-gurih manis. Pahit-pahit, gurih-gurih manis. Nano dong. Gurih. Manis ya? Nggak pahit sih. Terus dikit gurih. Dikit gurih. Pakai mecin kali ya. Oke teman-teman, itu bahasan saya sekilas tentang Sunda Gesa. Jadi please ya, harusnya nggak boleh ada klaim soal Sunda Gesa. Ya udah, kalau misalkan memang Cicolia Estate anaerobik ya udah Cicolia Estate anaerobik. Kalau misalkan puntang anaerobik ya udah puntang anaerobik. Tapi nanti di bawahnya make sure ditulis misalkan varietal Gesa, Borbor, atau Segara Rutang atau dan lain-lainnya. Jadi buat saya lumayan adil kalau begitu caranya. Compare misalkan Sunda Gesa nanti apalagi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Serius? Wah, mau dong. Ciao teman-teman. Ciao Are. Tahu. Kita akan enjoy kopi dan saya akan bikin es kopi susu buat emaknya ranting ya.